Nanti pas jam 6.22 kita sholat sunat isyraq. Habis sholat sunat isyraq barulah dibagi bubur kacang hijau tadi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kami dari keluarga, nama tak saya sebut, menjaga kode etik jurnalistik. Bagaimana cara membayar hutang almarhum bapak? Tidak tahu jumlahnya atau pada siapa saja. Itulah mengapa dalam Al-Quran itu ayat yang paling panjang adalah ayat tentang hutang. Orang sekarang di rumah itu semuanya hutang, panci hutang, ember hutang. Satu-satunya yang lunas bininya. Karena Pak Kua mengatakan, aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat langsung gitu, tunai. Andai boleh bini itu kredit juga. Maka kalau kita hutang piutang, walaupun kawan akrab, walaupun adik-beradik, walaupun saudara, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh, tulis. Akibat dari tak menulis inilah, tak tahu kepada siapa saja dan berapa jumlahnya. Saya ada satu map khusus itu di rumah, hutang piutang, berapa orang yang berhutang ke saya. Ustadz ada hutang? Saya tak ada hutang sampai sekarang. Dari dulu memang takut berhutang. Saya lebih baik hidup susah daripada berhutang. Tapi kalau terdesak berhutang juga. Kapan? Waktu lupa bawa dompet. Itu berhutang. Bagaimana caranya kalau kita tak tahu jumlahnya berapa? Tak tahu jumlahnya berapa, gimana kita mau bayar? Maka tak kita bayarkan. Karena kita tak tahu jumlahnya berapa. Kepada siapa saja tak juga bisa kita bayar. Karena kita tak tahu. Maka tidak wajib kita bayarkan. Wajib membayarkan hutang kalau tahu orangnya, jumlahnya berapa. Ada orang yang menuntut, bersumpah dia, aku bersumpah bahwa bapak kau dulu ada berhutang kepadaku. Berapa hutangnya? 1 juta. Bayar. Dari mana dibayar? Mim ba'di wasiyatin yusi biha audain, dari harta warisan sebelum dibagi. Tak boleh harta warisan dibagi sebelum dikeluarkan 2. Yang pertama, bayar hutang. Yang kedua, keluarkan wasiat. Jangan bagi harta warisan sebelum dilakukan 2. Bayar hutang, keluarkan wasiat. Wasiat tak boleh lebih dari 1/3 harta. Setelah dikeluarkan wasiat, dibayarkan hutang, sisanya barulah dibagi ke ahli waris. Jelas? 2. Bagaimana cara kita sebagai istri, suami kita super sibuk? Ini menyindir saya ini. Saya sesibuk-sibuknya saya, Selasa, Rabu, Kamis, 3 hari saya tetap. Jadi sebetulnya Rabu ini jadwal istirahat saya. Mestinya Rabu ini saya tidur sampai jam 9. Saya mau bersilaturahim, saya mau jumpa. Jangan sampai nanti ditanya orang, di mana kau tinggal? Di Rimbo Panjang. Jumpa kau sama Ustaz Somad. Ustaz tuh lewat mobilnya aja, kacanya pun ditutup. Nengok lubang hidungnya pun payah. Padahal orang yang ngomong gini ini pembohong. Setiap sore Jumat saya buat jadwal situ, sudah bertahun. Iya itu kan untuk ibu-ibu aja, kami laki-laki malu lah kami datang. Ini dibuat untuk laki-laki, perempuan. Iya, nah, banyak kali alasan kau. Nah, jadi bagaimana kalau suaminya super sibuk? Inna li jasadika 'alaika haqqan. Badanmu punya hak, kasih dia hak. Apa hak badan? Makan. Apa malu nyebut makan? Inna li 'ainika 'alaika haqqan. Matamu punya hak, kasih dia hak. Apa hak mata? Tidur. Tak boleh ibu tak makan-makan. Tak boleh bapak tak tidur-tidur. Mesti tidur. Inna li ahlika 'alaika haqqan. Istrimu punya hak, kasih dia. Wa ati dzi haqqin haqqahu. Yang punya hak, kasih haknya. Apa hak istri? 5. Hak ibu kepada bapak ni 5. Yang 5 ni kewajiban bapak. Yang pertama, makan. Ibu udah dikasih makan? Semalam kan udah. Yang kedua, pakaian. Ibu udah dikasihnya pakaian? Ketiga, tempat tinggal. Udah dikasihnya tempat tinggal? Keempat, pendidikan. Sudah dididiknya ibu?
Itulah gunanya kita buat pengajian. Pengajian sore Jumat pekan pertama akidah. Yang kedua mengaji hadis dengan Ustaz Somad. Yang ketiga fikih. Yang keempat akhlak. Yang kelima tahsin dengan Ustazah Fatimah. Itu untuk membantu suami-suami yang super sibuk sampai tak sempat mendidik bininya. Makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan. Yang kelima perhatian. Istri kalau tidak diperhatikan suaminya, dia akan mencari perhatian laki orang. Akhirnya dia bersolek di luar rumah, muka putih, tangan hitam. Banyak perempuan sekarang bersolek untuk mencari perhatian orang lain. Kalau jumpa di luar rumah, cantik bukan main. Pas jumpa di rumah, macam mak lampir. Nah, ini perhatian. Nah, sebetulnya ini kalau ditengok-tengok ini bukan pertanyaan. Ini dia menyindir suaminya. Tidak, tak boleh ada sindir-menyindir. Pertanyaan baik. Ini untuk menyadarkan kita semua bahwa ada orang yang punya hak terhadap diri kita. Mudah-mudahan kita tidak menjadi orang yang zalim. Suami yang terlalu sibuk sampai tak memperhatikan keluarga, zalim, aniaya. Tolong doakan almarhum bapak kami Pak Ustadz yang dulu sebelum meninggal ingin jumpa dengan Ustadz. Nanti habis tausiah kita berdoa bersama. Yang meninggal, yang sakit kita bacakan doa. Bagaimana menghadapi suami selalu melakukan kesalahan yang sama walaupun itu masalah kecil. Saya sudah berusaha sabar. Saya sebagai manusia tidak bisa mengontrol emosi. Bagaimana cara mengatasinya, Ustaz? Ibu jangan pulang menjadi penceramah lalu menceramahi suami. Jangan mentang-mentang udah pengajian sore Jumat, pengajian subuh Rabu, lalu balik dari sini ibu panggil suami. Sini bang, duduk. Ya ayyuhalladzina kafaru. Ibu, kalau ada yang tak cocok dengan bapak, bicarakan baik-baik. Kalau dia orangnya temperamen, kasar, tak masuk cakap, ibu secara adat Minangkabau ado ninik mama awal. Didilukan selangkah, ditinggikan seranting, batangnya sampai basanda, daunnya sampai banaung, akarnya sampai baselo. Itu fungsi nenek mama, memanggil suami. Siko ang sebentar setan. Kau anak menganakan kami. Itu secara adat. Tak masuk pun Islam dulu ke negeri kita, perempuan itu terjaga dan terpelihara sebelum Islam masuk. Setelah Islam masuk makin terjaga karena ibu dikawal oleh 6 pengawal. Ini anak-anak perempuan ini dibangkitkan semangatnya, jangan sampai dilecehkan. Hai kau anak perempuan, 6 pengawal kau nak. Yang pertama ayah, yang kedua atuk, yang ketiga abang, yang ketiga 4 adik laki-laki, yang kelima abang ayah. Abang ayah itu apa namanya? Kalau kampung kami uncle. Yang keenam adik ayah. 6 pengawal inilah yang memanggil si laki-laki. Jadi jangan katakan kenapa ayahmu intervensi hubungan kita. Ini menantu tak tahu agama. Makanya kalau datang laki-laki meminang anak gadismu, iza ja'akum man tardawna dinahu. Kalau datang anak laki-laki meminang anak gadismu, adikmu, cucumu, keponakanmu, man tardawna dinahu, baik agamanya, wa khuluquhu, baik akhlaknya, fazawwijuhu, maka nikahkanlah. Nikahkan dia karena 2. Pertama agama, yang kedua akhlak. Jadi begitu cara penyelesaiannya, Bu. Kalau suami itu tak betul, jelas. Alhamdulillah bisa berjumpa dengan Ustaz. Selama ini kemana aja? Pulang balik saya ngisi pengajian. Mohonnya Ustaz sudah hampir 1 tahun menikah belum diberi keturunan. Mohon didoakan supaya dapat. Nanti di akhir majelis kita doa untuk yang belum keturunan, yang belum menikah, yang sudah meninggal, untuk rezeki, untuk kesehatan, untuk kita istiqomah, untuk kita semua insyaallah. Semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah. Amin. Mohon doanya untuk anak saya Aisyah Nabila menjadi anak solehah, bisa hafiz Quran. Amin. Nanti kita baca di akhir.
Kapan Ustadz membuka pondok tahfiz untuk anak laki-laki? Tunggulah bangunannya siap. Tanahnya aja baru bertimbun. Yang depan TK. Yang depan TK itu panjang 1,5 kilometer tembus ke jalan sana. Ibu, bapak kalau lewat situ bacakan Al-Fatihah. Lewat situ berhenti sebentar. Kau tanya orang, kenapa kau situ? Aku membacakan Al-Fatihah biar diturunkan Allah rahmat, cepat berdiri bangunan supaya anakku bisa sekolah tahfiz Quran. Amin. Tanahnya udah ada. Nanti bangunan selesai baru kita terima. Anak saya sekarang udah kelas 5 SD. Mak, 1 tahun nih mesti siap. Saya ingin anak saya masuk pondok pesantren. Amin. Bagaimana hukumnya mengaji tapi salah bacaannya, tapi niatnya benar? Kita kalau bawa mobil sampai di depan mall SKA lampu merah, lampunya sudah hijau, tidak belok kanan, tidak belok kiri, tidak maju, tidak mundur. Kira-kira orang di belakang marah apa tak marah? Tidak marah. Kenapa tak marah? Karena tertulis di atas, belajar. Orang belajar tak kena marah. Tapi belajar itu ada masanya, 7 kali pertemuan. Setelah turun SIM, prit, kena tilang. Jadi kita boleh salah selama dalam masa belajar. Ibu-ibu bisa belajar setiap sore Jumat, ada taksin dengan Ustazah Fatimah. Di masjid kita ini pun ada maghrib sampai maghrib ke isya. Kok tahu Ustaz? Ustaz kan tak pernah datang kemari maghrib ke isya. Suaranya kemana-mana. Musola ini memang kecil, tapi mikrofonnya luar biasa. Bisa kemana-mana sampai. Bagus, supaya membangunkan orang. Kalau ada masyarakat di lingkungan sini terganggu dengan mikrofon musola kita ini, itu berarti dia perlu diruqyah. Karena dia diganggu setan. Kasih tahu orangnya, nanti kita ruqyah. Jadi salah bacaan tak apa-apa dalam proses belajar. Tapi jangan sampai salah terus-terusan. Yang salah, yang tak lancar, jangan berkecil hati. La aqulu alif lam mim harf. Alif lam mim tidak dihitung 1 huruf. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Walikulli harfin asyru amsalihha. Setiap huruf dibalas 10 kebaikan. 10, 10, 10. Saya ibu rumah tangga mau bertanya tentang menggadai tanah, tapi tanah itu belum lunas dan orang tempat menggadai sudah meninggal. Bagaimana Pak Ustadz, sedangkan keluarganya hanya abang yang berutang? Apa harus kami lakukan? Dulu berapa minjam duitnya? 10 juta. Bawa 10 juta. Assalamualaikum Pak. Dulu tanah kami ini digadai oleh anakmu yang ngasih duit. Bapakmu. Sekarang kami balikkan duit ini, balikkan tanah. Balikkan duitnya, balikkan tanah. Selesai gadai-menggadai. Hukum gadai-menggadai dalam Islam boleh rahan. Tapi kalau kita menggadai pokok sawit, menggadai padi, menggadai pokok durian, selama dalam proses gadai itu hasilnya tak boleh diambil oleh orang yang meminjamkan duit. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Siapa yang mengambil manfaat dari pinjaman, maka manfaatnya itu adalah riba. Sekarang gadai ini, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Sudahlah orang susah menggadaikan pokok sawitnya, hasilnya diambil. Kapan dia bisa menebusnya? Selama di tangan orang yang memberi pinjaman, maka hasilnya tetap kembali kepada yang meminjam. Sampai batas, aku gadai 1 tahun, habis 1 tahun, balik. Apalagi ini orangnya sudah meninggal. Tengok perjanjiannya dulu. Bagaimana hukum memberi uang kepada orang tua? Orang tua ini sudah tua. Ayolah, mana ada orang tua anak-anak? Orang tua ini sudah 70-80. Sulit untuk mencari duit. Kemudian kita kasih tujuan memenuhi kebutuhannya makan. Akan tetapi kita tahu uang yang kita kasih itu justru digunakannya untuk judi. Hebat juga tuh nih. Umur 70 masih sur aja dia berjudi. Bagaimana sikap kita Pak Ustadz? Jangan kasih duit. Pagi kirimkan lontong sayur, siang kasihkan ikan, malam kasih makan malam. Jangan kasih dia duit. Nanti kalau dia kasih duit berjudi. Ya, atau ini untuk makan. Kenapa tak ada duit? Nanti kau berjudi. Mati kau suruh khotimah, neraka jahanam tempat kau.
Kata siapa itu kasar kali? Kata Ustaz Somad. Terakhir, amalan apa yang cocok untuk anak muda supaya istiqomah pada fitnah akhir zaman? Pertama, anak muda yang sudah hijrah mesti berjamaah. Berjamaah itu berkomunitas. Di Pekanbaru Riau ada namanya komunitas pemuda hijrah. Ada komunitas Masjid Raya An-Nur. Ada komunitas Kolom Silaturahim Masjid Mutmainnah. Ada komunitas, macam-macam komunitas. Tanggal 13-14 bulan ini saya pergi ke perbatasan Kampar dengan Payakumbuh bersama komunitas off-road. Mobil off-road masuk ke dalam untuk membangun masjid. Tahun lalu kami berangkat membagi beras. Nampak ada tanah kosong. Tahun ini bangun masjid. Tahun depan datang lagi untuk membangun pesantren. Nah, jadi jangan sampai memisahkan diri dari komunitas. Kita di Rimbo Panjang nih buat komunitas. Jumat sore komunitas ibu-ibu pengajian Zahra. Rabu subuh pengajian bapak ibu anak-anak semua. Tapi anak muda belum ada. Buatkan komunitas anak muda. Ada grup WhatsApp-nya. Malam-malam bangunkan tahajud call. Assalamualaikum guys, gimana tahajudnya? Sudah bangun? Nah, subuh, sholat subuhnya di mana? Sholat berjamaah apa di rumah? Alhamdulillah sudah sholat subuh. Jam berapa? Jam 8. Kok bisa sholat subuh jam 8? Angkat satu koordinator untuk menelpon. Lalu kemudian gimana bacaan Qurannya hari ini? Udah baca Quran atau belum? Gimana malamnya? Udah pengajian atau belum? Buat komunitas. Tidak bisa hijrah sendirian. Yang namanya hijrah ini berat. Istiqomah ini berat Pak Ustadz? Berat. Yang ringan itu istirahat. Nah, maka anak-anak muda ini dibuat komunitas. Alhamdulillah ada hadir anak-anak. Ini semua yang merekam, yang mengupload, ini anak-anak muda lah. Anak muda komunitas, anak muda semua. Nah, jadi anak-anak muda. Kalau orang tua tak perlu kita urus. Orang tua tak juga istiqomah, apalagi malaikat maut udah dekat. Di antara dua orang ini mana yang paling tinggi derajatnya di surga nanti? Orang kaya bersyukur dan banyak bersedekah, dengan orang miskin bersabar dan banyak berzikir. Mana yang lebih tinggi derajatnya nanti di surga? Yang paling tinggi derajatnya yang paling ikhlas. Kaya bangun masjid, sedekah, kita nengok dalilnya. Man bana masjidan banallah mithlahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid punya istana di surga. Istana. Kasihnya anak yatim. Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Dekat dengan Nabi di surga. Dekat di surga. At-tajirus saduqul amin. Pedagang kaya. Ma'an nabiyyin, dia akan bersama nabi-nabi. Wasiddiqin, wasyuhada, wassalihin. Yang miskin tadi bersabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Itu surganya. Mana yang paling tinggi derajatnya? Yang ikhlas. Kalau kaya dia ikhlas, dia lebih tinggi. Kalau yang miskin dia lebih ikhlas, dia lebih tinggi. Yang jelas yang kaya ini udah dapatnya satu di dunia. Yang miskin nih udahlah di dunia tak dapat. Akhirat tak jelas. Makanya separah-parahnya pejabat orang kaya sempat dia senang di dunia. Ikhlas adalah puncak segala. Mudah-mudahan kita termasuk yang ikhlas. Ikhlas itu yang tahu cuma Allah. Malaikat tidak tahu. Malaikat tak tahu siapa di antara kita yang ikhlas. Malaikat itu cuma catat aja. Tengoknya ke masjid, tak tahu dia ikhlas tak ikhlas. Dalam risalah Al-Qushairiyah
Dari mana malaikat tahu orang ini mau berbuat baik? Idza hamma, kalau seorang hamba ingin melakukan kebaikan, catat. Dari mana malaikat tahu? Padahal dia tak tahu isi hati orang. Waktu orang itu mau berbuat baik, keluar aroma wangi, kecium sama malaikat, catat di situ. Jadi buat baik, catat 2. Tak jadi buat baik, tetap saja. Itu yang disebut orang sebagai aura. Tapi kalau dekat ini aura itu positif. Ada aroma kebaikan yang tercium oleh malaikat. Ada manusia ini, saya udah banyak jumpa orang. Kalau duduk kita dekat dia, tenang. Tapi ada orang ini kalau duduk dekat dia, risau aja. Suntuk aja gitu. Untuk nanti antum merasakan itu. Banyak antum berjumpa. Kalau kita menemukan duit di jalan, kita ambil, kita masukkan ke kotak infak. Apakah kita berdosa? Namanya luqotoh. Luqotoh barang temuan. Diumumkan setahun. Dapat duit depan itu diumumkan setahun. Tak ada pemiliknya, milik penemu. Setelah menjadi milik antum, antum bebas mau disedekahkan. Jadi secara fikih salah, karena bukan antum pemiliknya. Sedangkan pemiliknya belum tentu izin. Nah, maka diumumkan setahun. Setelah setahun dari hari ditemukan, diumumkan tak ada pemiliknya, jadi milik penemu. Ada serah antum, mau antum pakai, mau antum sedekah. Jangan begitu dapat langsung. Cuman 1000 perak apa Ustaz? 1000, patutlah kau masuk. Apa ada dalil tentang qabliyah maghrib? Ada masjid dekat airport, namanya Masjid Al-Jihad. Jamaahnya hampir berjihad gara-gara qabliyah maghrib. Kata yang tua-tua, ada qabliyah maghrib. Kata yang muda-muda, tak ada qabliyah maghrib. Diundanglah saya. Saya biasanya diundang ke masjid kalau masjid itu ada konflik. Kalau kita arah ke UIR, sebelah kiri dia masuk ke dalam. Ketua masjidnya pengacara. Ma baina kulli adzanaini shalah. Ma baina 3 kali dalam Sahih Muslim. Ma baina kulli adzanaini shalah. Ma baina kulli adzanaini shalah. Antara azan dan iqamat ada salat. Antara azan dan iqamat ada salat. Antara azan dan iqamat ada salat 3 kali. Salat maghrib itu ada tak azannya? Ada. Ada tak iqamat? Ada. Berarti ada komplit. Tapi di ujung hadis liman syaa, bagi siapa yang mau. Kenapa 3 kali? Maksudnya qabliyah maghrib, qabliyah asar, qabliyah isya. Qabliyah maghrib, qabliyah asar, qabliyah isya. Liman syaa, bagi yang mau. Dia rawatib tapi tidak muakkad. Sedangkan yang muakkad itu dalam Sunan Tirmidzi, man shalla 12 rakaat, siapa yang salat 12 rakaat fil yaumi wal lailah, sehari semalam, bunia bihinna baitun fil jannah, dibangunkan untuknya satu tempat di surga. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Itu muakkad. Sedangkan yang 3 tadi, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya, 2 rakaat sebelum asar, itu ghairu muakkad, rawatib. Sudah saya jelaskan. Saya tanya di masjid, kenapa tak kalian buat di masjid ini? Padahal dalilnya ada. Kami takut gara-gara qabliyah waktu maghrib habis.
Karena waktu maghrib dalam mazhab Syafi'i pendek. Asal habis syafaq ahmar merah, rona merah itu asal udah habis, tak ada lagi maghrib. Pengurus masjid ini berpegang pada mazhab Syafi'i. Saya bilang kalau tak masuk qobliyah 2 rakaat, masa habis? Rupanya RT RW selalu terlambat. Akar masalahnya adalah udah mau iqamat, RT RW orang-orang kaya donatur selalu terlambat. Mau iqamat takut kena pecat. Maka win-win solution jalan tengah, tempel di dinding. Maghrib 5 menit dari azan langsung iqamat. Sejak itu saya tak diundang lagi di masjid. Berarti tak ada masalah lagi. Kalau ada masalah baru diundang. Win-win solution. Gimana Pak? Semua setuju? Habis azan 5 menit iqamat. Yang terlambat salah sendiri. Oh cocok nih. Jadi yang bermasalah bukan sholat sunnah, tapi orang. Selesai. Qabliyah Jumat. Yang menggantikan sholat Jumat, yang digantikan sholat zuhur. Sholat zuhur ini ada tak qabliyah? Ada. Kalau yang digantikan ada qabliyahnya, maka yang menggantikan pun dalam mazhab Syafi'i. Kenapa mazhab Hambali mengatakan tidak ada qabliyah Jumat? Karena dalam mazhab Hambali sholat Jumat bukan pengganti zuhur, tapi sholat Jumat adalah ibadatun mustaqillah. Dia ibadah tersendiri pada hari Jumat. Ini berefek kepada qabliyah dan berefek kepada jamak qasar. Kita sampai di Jakarta hari Jumat. Habis sholat Jumat, bolehkah sholat Jumat itu dijamak takdim dengan asar, jamak qasar? Hambali tak boleh. Kenapa tak boleh? Karena Jumat tidak bisa dijamak dengan asar. Karena Jumat ibadah tersendiri. Dalam mazhab Syafi'i boleh. Kenapa? Karena Jumat pengganti zuhur. Kalau yang digantikan bisa jamak qasar, maka yang menggantikan pun juga bisa jamak. Jelas? Itu hujahnya. Hujah mazhab Hambali. Kenapa kata dia Jumat itu tidak ada qabliyah? Kata dia Nabi di kamar. Nabi di kamar. Setelah masuk waktu, datang Bilal mengetuk pintu kamar. Ya Rasulullah, sudah masuk waktu. Lalu Nabi naik ke atas mimbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan? Tak ada qabliyah kan? Kuliah di kamar apa di masjid? Nabi itu qabliyah di kamar. Jadi sebelum naik tadi Nabi udah qabliyah duluan. Dan sahabat banyak memperbanyak salat sunnah sebelum. Salah satu salatnya adalah qabliyah. Waktu Nabi sedang khutbah, tiba-tiba datang laki-laki berdiri. Datang laki-laki duduk. Disuruh Nabi, qum, tegak, salli rak'atain, salat sunat 2 rakaat. Menurut mazhab Syafi'i, yang Nabi suruh salat itu qabliyah Jumat. Nah, jadi tentang qabliyah Jumat, menurut mazhab Syafi'i ada qabliyah Jumat. Menurut mazhab Hambali tak ada qabliyah Jumat. Sudah saya bahas dalam 37 masalah populer. Tengok detil. Saya mazhab Syafi'i, maka saya pakai qabliyah.
Saya tak pernah mondok, sekarang ingin rasanya paham bacaan Quran ketika saya baca. Apakah dengan tafsir Quran bisa membantu saya memahami Quran lebih? Adakah kitab rekomendasi untuk orang awam? Beli Quran terjemah potong-potong, terjemah per kata. Habis itu yang di bawah ada tafsirnya, ada asbabun nuzulnya, ada tajwidnya, ada terjemah per kata, ada asbabun nuzul, ada tafsir, ada Quran. Bagus, cukup. Jangan terlalu detail. Kita ini sama macam bawa mobil. Asal udah mau dia jalan macam bawa motor. Asal udah bisa jalan masuk gigi, dah cukup. Tak perlu kita tahu detail betul mana. Karena kalau begitu susah agamanya. Saya pakai motor, asal udah tahu cara hidupnya, masuk gigi, jalan, udah. Tak perlu saya tahu proses kemana pergi bensin ini, kok bisa berputar ban ini. Nah, tahu terjemah, tahu, udah cukup. Paham. Supaya jangan sampai salah masuk gigi. Adakah istilah sunnah wajib, Ustaz? Ada yang mengatakan memelihara atau memanjangkan jenggot itu sunnah wajib. Mohon penjelasan. Sunnah menurut fikih. Sunnah menurut fikih dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Oke? Jelas? Sunnah menurut fikih dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Sunnah menurut hadis, semua perbuatan Nabi, cakap Nabi, tindakan Nabi, ma'udhifa ila Nabi SAW min qawlin au fi'lin au taqririn au sifati khalqiyatin wa khuluqiyatin. Semua ucapan Nabi, perbuatan Nabi, ketetapan Nabi, sifat Nabi, maka itu adalah sunnah. Sunnah menurut ilmu hadis. Sunnah menurut usul fikih, semua ucapan Nabi, perbuatan Nabi yang bisa dijadikan sebagai dalil hukum. Saya ulang balik. Sunnah menurut fikih dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Fikih. Sunnah menurut ilmu hadis, ucapan Nabi, perbuatan Nabi, ketetapan Nabi, fisik Nabi, bawaan Nabi, semua adalah sunnah menurut usul fikih. Ucapan Nabi, perbuatan Nabi, ketetapan Nabi yang layak dijadikan sebagai dalil. Sunnah menurut fikih, sunnah menurut hadis, sunnah menurut usul fikih. Jelas? Datang Wahabi. Ini sunnah, tapi hukumnya wajib. Makin pusing jamaah. Sunnah, berjenggot itu sunnah, tapi wajib. Kalau antum udah jelas yang tiga tadi, kenapa dibilangnya sunnah tapi wajib? Karena kalau dia bilang ini sunnah, jamaah taunya sunnah itu menurut fikih dikerjakan berpahala.
tak dikerjakan tak apa-apa, maka ditambahnya di ujung sunnah. Itu dia sendiri buat. Jelas? Sunnah menurut fikih, sunnah menurut ilmu hadis, sunnah menurut usul. Jelas atau tak jelas? Menurut pendapat Ustaz, mana yang lebih baik antara menjalani masa muda dengan menikah atau sendirian? Seandainya ayah saya kaya, mak saya kaya, maka dulu waktu kuliah tuh aku bilang, ya mak, aku mau nikah sambil kuliah. Lebih terjaga mata, lebih terjaga hati, lebih terjaga pikiran, lebih terjaga. Kawan-kawan saya yang kuliah, yang ayahnya orang kaya, nikah. Waktu kami berangkat ke Mesir tuh ada yang bawa istri. Ustadz, kenapa tak nikah? Orang tua saya tak mampu untuk membiayai saya kuliah sambil punya istri. Ada juga yang orang tuanya tak mampu tapi badannya bertuah, dapatnya bini orang kaya. Kau kubiayai balik nanti ngajar di pondok. Ada. Ayahnya tak mampu. Saya tak mampu dan tak bertuah. Jadi kalau kalian mampu atau kalian bertuah, nikahlah. Tak mampu, tak bertuah, macam saya nasib kalian. Tahan diri, belajar serius, bekerja, dapat duit, baru nikah. Anak saya, anak Ustadz nanti tamat dia pondok, saya akan tanya, Hazik, kau udah tamat pondok, udah akil balik, mau kau nikah? Sekarang mudah saya tanya, mau kau nikah? Di kampung kami ketika pembagian zakat fitrah, di antara yang diberikan itu petugas penyelenggara jenazah. Apakah itu sudah tepat, Ustaz? Masuk ke golongan mana penyelenggara jenazah? Kalau penyelenggara jenazah itu punya pekerjaan, tapi gajinya tak mencukupi kebutuhan, dia masuk miskin, dapat dia dari miskin. Kalau penyelenggara itu tak ada income sama sekali, dia masuk fakir. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa fi sabil. Jadi penyelenggara itu bisa masuk ke fakir, bisa masuk ke miskin. Dia kaya Pak Ustaz, rumahnya besar, mobilnya ada. Kenapa dia gali kubur? Hobi. Memang dia pesan, di mana ada aku yang menggali. Aku udah muak udah dengar ceramah, aku mau langsung gali kubur aja. Maka dia tak berhak dikali, karena dia orang kaya. Tidak ada asnaf penyelenggara jenazah dalam zakat. Dia dikasih karena dia miskin. Begitu juga dengan mu'allaf sekarang ini. Jelas lagi. Sudah berpuluh tahun masuk Islam. Kasih dia karena dia miskin. Asalnya mu'alaf itu begini. Misalnya kepala suku Sakai. Kalau dia masuk Islam, kepala suku ini, satu suku itu masuk Islam. Nah, itu boleh kita kasih dia. Untuk melembutkan hati. Makanya Abu Sufyan dikasih 100 ekor onta. Karena dia kepala suku. Kalau kepala sukunya udah kita pegang, yang lain masuk Islam. Bisa. Sekarang kita kasih dia, bininya pun tak Islam. Maka kita kasih dia bukan karena mu'alafnya, tapi karena miskin.
Begitu juga dengan Ibnu Sabil. Ibnu Sabil yang putus belanja. Ini menjadi celah untuk menipu. Datang dari arah Jakarta, berhenti dia di Sekijang Mati. Dibilangnya dia Ibnu Sabil. Akhirnya orang Sekijang Mati ngasih ongkos, naik dia bis. Habis itu berhenti dia di Rumbai. Dibilangnya dia Ibnu Sabil. Balik lagi dia Sekijang. Maka tengok dia KTP-nya orang mana, berapa pendapatan dia, kasih dia. Bukan karena dia Ibnu Sabil, tapi karena dia fakir atau miskin. Kau kerja di mana? Sana. Berapa gaji kau sebulan? 1 juta. Kebutuhan rata-rata di kita 3. Berarti dia miskin karena tak mencukupi. Begitu cara itu. Zakat fitrah hanya fakir miskin saja, tidak untuk 8 asnaf. Nah, itu sudah saya tulis, saya share ke grup. Zakat fitrah bukan hanya untuk fakir miskin saja, 8 asnaf. Ini tulisannya, share di grup. Itulah kaji kita subuh ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita kesehatan, istiqomah, iman dan iman. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil